Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam en sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul zaman. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, masih dalam rangka Ani Jajaki. Aki-aki nini-nini jalan-jalan Jabar Kidul. Kidul itu kan selatan ya. Jadi sebagian saja, Aki hanya sampai ke 29 atau 30 kecamatan yang kelewatan. Sedangkan jumlahnya 600-an ya. Nah, dari setelah balakecerakan, makan-makan, biasa rada wareg, dari situ kita berangkat lagi menuju ke Surade. Dari Tegal Bulet ya antara 28-30 ya begitu ya. Aki juga lihat jalan sedang diperbaiki, luar biasa pembangunan Jabar Selatan ini. Mungkin bapak-bapak gubernur yang kesini adalah untuk memperbaiki, melebarkan dan lain sebagainya. Banyak jalan-jalan yang sudah diperbaiki itu sehingga jalan mobil tidak begitu kenceng ya. Dan mulai sudah dari situ lewat Tegal Bulet ke Surade itu sudah mulai turun, kelok-kelok, naik dan begitulah. Kalau dari tadi sekali lagi, kalau dari namanya Cidaun sampai ke Tegal Bulet itu datar gitu ya. Jalannya mulus dan lain sebagainya. Nah, di situ lewat dulu Cikaso. Cikaso itu adalah perkebunan karet. Di situ ada tetangga Aki, udah orang kaya ya. Dulunya adalah kerja menjadi administratur di Cikaso. Jadi Aki memperkenalkan kepada rombongan bahwa inilah dulunya Pak Tatang itu di sini di Cikaso menjadi administratur perkebunan. Sekarang ada di kampung Aki, malah tanahnya itu berbatasan dengan Aki di situ. Luas tanahnya juga. Ya baguslah ibadahnya juga, ada sedikit tanah kepakai sama masjid dan lain sebagainya. Itu sejarah-sejarah saja. Lewat Cibitung, Aki bablas angine sampai ke Surade, Aki akan segera menuju ke Ujung Genteng. Jadi Ujung Genteng itu adalah Surade 22 km masuknya ke Kecamatan Ciracap. Begitu datang ke Ujung Genteng tidak banyak yang dilihat karena apa? Karena pantai Ujung Genteng itu adalah tidak landai ke pinggir airnya itu. Kalau di Ujung Gentengnya yang ada wisata itu. Dan wisatanya juga tidak begitu berkembang. Aki sudah hampir puluhan tahun atau berapa tahun yang lalu ke sana masih begitu-begitu aja. Bahkan banyak hotel-hotel atau penginapan-penginapan yang bukan semakin bagus. Malah yang dulunya ada sekarang sudah tidak terpelihara. Dan jalannya juga tidak begitu mulus ya. Logak-logak terus seperti itu. Karena tidak ada yang mau turun. Karena jauh kan ke pantai. Aki langsung menuju ke Pantai Pangumbahan. Nah, kalau Pantai Pangumbahan itu terkenal sebagai pantai peternakan penyu. Jadi penyu itu ya, jadi dari laut itu masuk ke darat dan bertelur di darat. Nah, ini yang penangkaran penyu. Aki ke sana. Alhamdulillah. Atas bantuan Paligar, PLKB di sana, Aki bisa masuk ke situ, rombongan dan Aki bisa melihat-lihat. Ya, di sini ada wawancara dengan penulis. Jadi penyu ini adalah kepunyaan Pemprov Jawa Barat, bukan kepunyaan Sukabumi, tapi Pemprov Jawa Barat. Pekerjanya juga 27 orang, 2 shift siang dan malam. Itu adalah gajinya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Aki suka ingat ke Pak Hadi ya. Pak Hadi waktu sebelum ke Dinas Pendidikan, sebelum jadi Asda, itu Kepala Dinas Kelautan suka ngajak-ngajak Aki membuat lagu-lagu tentang gemar makan ikan. Hanya sayang Aki itu datangnya ke sana sudah baru jam berapa? Jam 2 atau jam 3 padahal pelepasan telur itu atau penetasan itu adalah jam 5:30 sore. Ditanya Aki, ini ada wawancaranya di dalam videonya, yaitu dengan petugasnya di sana. Karena kalau siang panas katanya.
Jadi kalau ke sana mohon nanti kalau ingin melihat pelepasan dari telur penetasan gitulah. Karena siangnya itu ditimbun di dalam kesik itu, ditimbun. Jadi tidak kelihatan, hanya dipakai pelang-pelang aja gitu. Aki juga tidak sempat meliput ke sana karena panas ya melihat itu. Dan kalau mau ingin melihat malam itu harus sekitar jam 12 atau jam berapa gitu. Aki dulu pernah melihat dan si penyunya itu kan karena besar, Aki itu bisa naik ke atas penyu itu. Jadi manusia menginjak penyu itu nggak apa-apa, tapi dia kelihatan suka nangis gitu. Dan satu penyu itu 100 sampai 120 telur bisa bertelurnya itu satu malam, itu luar biasa. Kalau bulan-bulan Oktober sampai November, Desember itu katanya banyak yang naik itu. Tapi kalau bulan-bulan sekarang ya sekitar 2 atau 3, 4 saja yang naik ke atas. Begitu pengalaman Aki pada episode kedua ini. Silahkan lihat ya. Ini bagaimana perjalanan dan terutama di penangkaran penyu yang begitu hebat, begitu indah tempatnya juga. Ya, itu pengantar dari Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, Aki sekarang berada di penangkaran penyu ya di ujung genteng. Sayang Aki datangnya masih siang. 5:30, sedangkan pelepasannya itu 5:30. Kenapa 5:30? Karena katanya masih panas di sana. Kemudian kalau bertelur harus malam hari. Tapi walaupun demikian mungkin nanti kalau kawan-kawan mau ke sini ya, itu waktu-waktu itu diperhatikan kalau ingin melihat. Aki juga pernah dulu melihat tengah malam ya di pinggir pantai. Dia bertelur penyunya itu banyak dan kita bisa naik karena telurnya itu penyunya gede-gede. Kalau ini penangkaran adalah mereka yang dipelihara. Wow, ini kelihatan tuh gedung-gedungnya juga luar biasa ini tuh ya. Aki berada di penangkaran ini, jadi setiap kolam ada satu nih. Setiap di kotak-kotak begini tuh bagus sekali tuh kotaknya. Kotak-kotak seperti ini ya. Dilihat. Nah, ini yang masih kecil. Ini baru berapa? Mungkin ini baru 2-3 bulan katanya segede ini. Aduh, hebat Ini teman-teman Aki ini, para nini jeung Aki-aki keur lalajo. Nah, ini Pak Ketua DKM ini. Ini Bu Dadah nih, istri Ustadz nih. Ya, oke. Wah, iya mah jajan bae saurang. Duaan. Nih. Pak, Bapak siapa namanya? Pak Beben. Pak Beben. Pak Ben, sudah lama kerja di sini? Saya dari 2014. 2014, jadi sudah 10 tahun. Iya. Jadi kalau sehari itu yang telur bisa ditetaskan berapa? Tetaskan. Kalau sekarang sih masih ini Pak, masih sedikit-sedikit karena belum musim bertelur. Oh gitu. Nah, mulai dari bulan Juli kemarin mulai musimnya. Start sampai Desember. Cuma kalau ininya kan netasnya lama Pak pengeramannya. Iya. Jadi kalau misalkan mulai sekarang telur banyak, ntar karena kan di pengeramannya itu kalau cuaca panas bisa 45 hari. Kalau banyak hujan rata-rata 60 hari Pak di pengeramannya. Kalau misalkan sekarang mulai tiap malam ada yang bertelur, ntar 2 bulan ke depan. Oh di iya. September Oktober Pak. Nah, di situ biasanya mulai banyak pelepasan yang bertelur. Kalau bertelur sehari berapa tuh? Si penyu kalau itu? yang sekarang paling 1 induk 2 induk lah, belum banyak Bapak. 1 induk 2 induk, satu induknya berapa? Ada yang 100, 120, ada yang juga yang kurang, misalkan 60, 50 ada. Bervariasi sih. Iya. Itu lalu diambil? Diambil, dipindah ke sini penetasannya Pak. Yang ruangan putih itu. Yang ruangan putih. Boleh lihat ke sana nanti? Boleh. Paling karena kan telurnya ditimbun di pasir gak kelihatan Pak, cuma tulisannya di situ ada. Oh gitu. Ya, mulai nomor urut, tanggal penanaman, dari pos mana, siapa yang ngambil. Iya. Terakhir jumlah butir Bapak. Oh begitu. Ya. Bapak ini punya siapa ini penangkaran itu? Sekarang konservasi penyu ini yang punya
Provinsi Jawa Barat di bawah Oh, di Jawa Barat. Di bawah Dinas Kelautan Perikanan. Kelautan dan Perikanan. Oh, dulu mah teman saya tuh kepala dinasnya. Oh iya. Iya ya, pantesan dulu Akid juga dibawa ke sini saya. Iya. Ya. Jadi Bapak sebagai pegawai dinas di sana? Iya, di sini. Masih status honorer atau sudah PNS? Honorer. Honorer. Nggak ikut P3K? Enggak, kalau buat kelautan sih belum ada. Oh, belum ada ya. Pak Kepala Dinasnya suka ke sini nggak? Suka juga sih. Cuma banyaknya yang kesini itu cabang dinas. Oh, cabang dinas yang ada di kabupaten itu? Enggak, sama di Pemprov di sana. Oh, di Pemprov, iya ya. Dulu Pak Hadi ya, Iya. Kepala Dinasnya saya sering diajak ini nyanyi tentang gemari itu gemar makan ikan. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini penangkaran ini akan menjadi bagus. Tapi dijual juga telurnya nggak? Oh, sekarang nggak diduga. Kan? Oh. Kalau penyu udah appendix 1 mau punah. Jadi di sini kan konservasi pelestarian. Jadi nggak dijual belikan. Oh begitu. Iya. Jadi ini bukan Pemda Sukabumi yang punya, bukan ya? Sekarang. Iya. Ya. Yang Pemprov yang punya. Bagus sekali. Berapa orang di sini yang kerja? Yang kerja 2 shift 27 orang Pak. 27 orang? Ya 2 shift. Ada Dua shift shift. malam kan, ada shift siang. Oh. Kalau siang sedikit sih paling. Itu menjadi honorer Pemprov Jabar. Ya. Oh. Iya. Jadi bagus itu honornya dari Jawa Barat ya? Iya. Tidak ada kaitan dengan Pemda Sukabumi. Enggak. Ya karena lokasi aja di sini ya. Iya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Ya, Pak. mudah-mudahan ini semakin berkembang ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawan-kawan, inilah di Pantai Pangumbahan namanya, yaitu tempat naiknya para penyu ke darat. Malam hari, tapi Aki datangnya siang jadi nggak nonton lah. Dulu pernah nonton malam hari. Satu penyu itu bertelurnya sampai 100 sampai 120. Dan itu menetasnya itu 45 hari, lama katanya. Jadi nanti Desember paling jadi juga penyunya. Ya, jadi begitulah. Dan ini kepunyaan Provinsi Jawa Barat, bukan kepunyaan Pemda Sukabumi. Serap euy. Ini aja nih ibu-ibu centil mah ada di sini nih. Kelihatan semua hayang narempok poporian tadi rada kecewa, ternyata Pantai Ujung Genteng nggak bisa dipakai jalan-jalan. Di sinilah. Tuh itu Ustadz yang budadah ya di sana. Wih,